Saudara-saudari yang terkasih, pencinta firman Tuhan, selamat datang kembali dalam inspirasi mingguan. Saya akan mengajak kita berenung bersama dalam bacaan suci Minggu Prapaskah yang kedua ini. Mari kita mengundang Tuhan untuk hadir bersama kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 17 ayat 1 sampai 9. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini gereja merayakan pesta penampakan Tuhan, atau yang juga kita kenal sebagai pesta transfigurasi. Peristiwa ini terjadi di atas gunung yang tinggi, tanpa disebutkan apa nama gunungnya, tetapi dikisahkan bahwa ada 3 murid Yesus yang menjadi saksi yang mewakili para murid, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tetapi juga ada 2 saksi yang berasal dari surga yang mewakili para kudus, yaitu Nabi Elia dan Nabi Musa. Baiklah, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan ada 3 buah, 3 rahmat atau 3 berkat yang dapat kita petik dari penampakan Tuhan ini. Yang pertama, penampakan kemuliaan Tuhan menghasilkan buah, yaitu batin para murid dipenuhi kesukaan dan kepuasan yang besar. Inilah yang Petrus alami, inilah yang Yakobus alami, dan yang Yohanes rasakan. Dan mewakili kedua teman yang lain, Rasul Petrus mengatakan, "Guru, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Ungkapan ini mewakili kesaksian dari banyak orang bahwa ketika kita berada di hadapan Tuhan dan menyaksikan kemuliaannya, pasti kita akan mengalami sukacita. Bahwa siapapun yang dekat dengan Tuhan pasti akan mengalami kebahagiaan. Nah, ini juga memberi kita keyakinan yang sama, seperti Petrus dan kedua rasul yang lain, yang diberi keistimewaan untuk boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Dalam saat-saat tertentu, kita pun boleh mewakili ucapan yang sama yang Petrus katakan, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika tempat itu adalah rumah kita, adalah keluarga kita,
adalah komunitas kita, maka yakinlah Tuhan pun telah menyatakan kemuliaannya dalam pengalaman-pengalaman hidup kita. Itu buah yang pertama. Yang kedua, buah yang dihasilkan dari penampakan kemuliaan Tuhan, bahwa para murid Petrus, Yakobus, dan Yohanes ingin berbuat sesuatu bagi Tuhan dan melupakan dirinya. Kita ingat kata-kata Petrus yang sangat indah. Tuhan, jikalau engkau mau, biarlah kudirikan bagi engkau 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Kita tahu bahwa yang hadir pada saat itu ada juga Yakobus dan juga Yohanes dan Petrus sendiri. Ketika dia ingin membangun kemah bagi Tuhan, bagi Musa dan bagi Elia, dia lupa untuk menyiapkan juga kemah bagi dirinya dan bagi kedua temannya. Ini memberi gambaran yang menarik, bahwa ketika seorang yang merasakan kegembiraan karena bersatu dengan Tuhan, dia segera ingin berbuat sesuatu bagi Tuhan dan dia cenderung untuk melupakan dirinya. Inilah yang terjadi dengan Petrus. Ini juga yang harusnya menjadi inspirasi bagi kita, bahwa level kerohanian mulai meningkat. Buah yang pertama mengalami kebahagiaan dan sukacita, dan buah yang kedua kita mulai ingin berbuat sesuatu bagi Tuhan, tetapi melupakan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, buah yang dihasilkan dari penampakan kemuliaan Tuhan, bahwa ada kerelaan, ada kesiapsediaan untuk memikul salib setelah mengalami kemuliaan ilahi. Jadi kehidupan kita di dunia, kalau mau diibaratkan, bukan seperti pesta yang tidak henti, tetapi semacam satu perjamuan sementara yang sedang berlangsung. Petrus dan kedua temannya mengalami dan menyaksikan Tuhan Yesus berubah rupa dalam kemuliaan hanya dalam keadaan sementara. Kita pun dalam pengalaman tertentu mungkin mengalami sukacita berkat pencapaian-pencapaian kita. Kita bersyukur atas berkat yang kita terima atau juga atas harapan-harapan yang Tuhan kabulkan. Tetapi itu kerap kali hanya berlangsung sementara. Yang kekal, yang berlangsung lama adalah tuntutan Tuhan untuk segera turun dari gunung kemuliaan itu dan menghidupi kehidupan kita yang konkret, menjalani tugas perutusan, panggilan hidup kita masing-masing. Dan pada akhirnya Petrus seperti halnya kita juga yang karena situasi batin tertentu lupa bahwa sebagai pengikut Kristus, seberapa baik pun hidup kita, seberapa maju pun, seberapa matang kerohanian kita, kita tidak boleh lupa bahwa untuk menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan, kita harus menjadi pemikul-pemikul salib juga. Seperti dikatakan seorang penulis rohani, bahwa setiap penerima mahkota di surga adalah juga pemikul-pemikul salib di dunia ini. Petrus diminta Tuhan untuk turun dan tidak menceritakan apa yang mereka saksikan di atas gunung. Ini mau mengatakan bahwa ketika kamu sudah siap untuk mengalami salib, untuk berjuang dengan penderitaan dan kesukaran hidup, di sanalah baru kamu akan memahami arti dari kemuliaan. Karena apa? Karena kita dalam masa yang gereja khususkan ini, dalam masa prapaskah ini, disiapkan untuk melalui pengorbanan kita, melalui pengendalian diri yang kita lakukan, kita disiapkan untuk menyambut kemuliaan Tuhan. Sebab tidak ada Paskah tanpa prapaskah, tidak ada kemuliaan tanpa salib dan perjuangan, tetapi juga tidak ada prapaskah tanpa Paskah. Tidak ada perjuangan yang tidak berakhir dengan kemuliaan. Tuhan menunjukkan itu dengan hidupnya. Semua kita pun merasa yakin bahwa prapaskah yang kita lalui akan berakhir dalam Paskah yang mulia. Semoga Tuhan memampukan kita untuk menjalani masa-masa pantang dan puasa ini, supaya kita layak
untuk menyambut kemuliaan dalam kebangkitan bersama Tuhan. Mari kita sekali lagi mengundang Tuhan untuk hadir bersama kita, supaya kita sungguh-sungguh menjadi umat kesayangannya. Allah Bapa yang baik, Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur bahwa Engkau menunjukkan kemuliaan melalui penampakan kemuliaan Yesus Kristus Putra-Mu di hadapan para murid-Nya. Semoga melalui peristiwa ini kami pun dimampukan untuk senantiasa memandang kemuliaan Tuhan melalui kehidupan dan perjuangan kami setiap hari. Mampukanlah kami ya Tuhan, agar selama masa pantang dan puasa ini kami sungguh mencari kehendak-Mu, dan kehidupan kami pun menjadi tanda yang bisa mendatangkan kemuliaan bagi-Mu dan berkat bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.